kenapa Sabo tidak ada pada saat perang Marineford. Ya, Dia cerita karena dia lupa ingatan. Itu ya sedih banget sih. Oh ini Elziwa ini. Adegan yang di Ya, Elziwa. Si Corazon tuh melihat Lau seperti Doflamingo kecil. Harus dipelihara yang baik supaya tidak jadi Kalau dia dibenci sama orang-orang, dia kan jadi Doflamingo berikutnya. Kedua. Soalnya pas aku baca komik kan aku seperti yang tadi tak bilang kayak merasa oke ae. Tapi pas akhirnya pas armada besar aku kayak wow, ini yang kita nantikan. Halo semuanya, selamat datang lagi di Deden Podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Dan kita akan memasuki the part 2 of the Dressrosa. Iya. Sebelumnya kita membahas separuh pertama Dressrosa yang mencengangkan bagaimana sejarah yang terjadi di Dressrosa. Hingga konflik apa yang terjadi, apa yang dilakukan Doflamingo dengan mengutuk-ngutuk dan operasi dari para kurcaci dan tuan prajurit akhirnya berhasil memecahkan kutukan di Dressrosa. Yes. Tapi sebelum kita masuk ke pertarungan puncak, the peak of the stories arc ini, kita ada yang ke-skip kemarin kayaknya. Iya. Yaitu pertarungan final di Colosseum. Ya, jadi pertarungan finalnya dari 4 grup dijadikan satu, ditarung semua sama Diamante, perwakilan dari Raja Dressrosa. Nah, silakan diceritakan, Bu. Itu ada dari A itu kan ada Borges, yang B Bartolomeo, C Lucy yang sudah berganti ternyata ganti isinya oleh kakaknya, dan yang D ada Rebecca. Yes. Itu mereka bertarung di lahan, maksudnya arena yang sudah dipermak juga ya. Terus ada emang habis dipermak? Oh, habis rusa-rusa gitu ya? Enggak, ya memang lebih kecil toh arenanya. Iya, terus kalau itu aku nggak ingat. Terus yang berbeda dari sebelumnya itu hadiahnya tuh sudah dibawa sama ikan yang ada di sekeliling itu. Oh ya. Ikannya juga lebih buas dan ada 4 atau 6 gitu. Salah satunya membawa buah merah-merah nomi itu yang ya. Maksudnya ini games kayak pertarungannya tuh pokoknya kamu bisa dapetin itu dari hewan. Bisa ikan itu bisa dapat berarti langsung nggak perlu bertarung satu sama lain. Gitu ya. Itu mestinya taktiknya Sabo. Tapi mungkin orang-orang yang lain ya tetap mau ngalahin satu sama yang lain loh. Tapi kalau Sabo kan dengan strategi. Tapi setelah dipikir-pikir 3 dari mereka pun satu ini tim. Iya, satu pihak yang sama loh. Lucy, Barto, Rebecca. Nah itu aku juga jujur aja agak kurang inget. Tapi yang aku inget itu ketika Sabo menghancurkan arena. Menghancurkan dengan cakar nagai. Pokoknya arenanya malah hancur gitu. Tapi kan dia dapat. Ya akhirnya langsung dimakan. Intinya si Sabo mendapatkan buah merah-merah dan langsung dimakan. Ya, dan disitulah kekuatan api muncul lagi. Masuk ke Terus rasanya pas hancur itu, arenanya hancur. Itu yang nyambung cahaya dari atas itu. Oh iya, soalnya itu kan apa? Cahaya dari atasnya itu. Kalau semuanya retak toh, terus ada cahaya dari atas. Nah itu maksudnya tadi. Itu guys. Kelewatan. Terus yang paling emosi ya ini Borges. Soalnya kan dia kan memang ikut ini kan untuk dapat ini. Terus akhirnya keluar dari arena, Sabo masih diadang lagi sama Borges ini.
Terus yang lain-lain nggak tahu, ketinggalan di Colosseum ceritanya sudah pindah-pindah kan. Iya. Pokoknya kita kembali ke Istana Doflamingo. Jadi sampai di istana, Kairos coba membunuh Doflamingo tapi kalah, gagal. Karena duplikat saja. Sing kalah malah sing jadi korban di situ kayak Buffalo. Belum sempet taruh wis kalah sih. Kan mari gitu sudah keluar lagi. Loh, Gitu. Apa ya Buffalo tuh? Buffalo itu yang partnernya Baby Five. Yang gua muter-muter. Nah itu. Jadi kayak tumbalai itu. Nah jadi setelah kejadian itu Doflamingo gagal untuk dibunuh. Berkat kekuatan Pika, dia mengubah lokasi negeri Dressrosa. Oh iya. Jadi Castile dipindah ke tempat lain di puncak gunung kayak mesti naik gunung gitu. Tapi ada cerita juga itu ya. Yang sebelum mana? Luffy sampai ke istana tuh ada juga cerita embel-embel dia mau ke istana itu loh. Oh iya, sih pakai kostum ikan itu toh. Ya, terus Itu ketemu, terus disasarin sama salah satu pemain Colosseum juga, kesasar dia. Oh, belum sampai situ ya? Oh belum sampai. Ini posisinya yang Oh habis Dolphin pindah baru habis dia ini yang dipindah. Kita mulai. Ini anggapannya kita mulai ronde baru guys. Oh iya ting. Banyak banget bingung. Nah di ronde baru ini ternyata kan Luffy dan yang lain menuju. Ayo kita targetkan Doflamingo di pucuk sana. Terus selain Luffy, petarung-petarung Colosseum yang akhirnya naik dari bawah tanah itu ke atas. Diselamatkan Gat Usopp itu. Iya. Tidak, aku yang akan mengalahkan Doflamingo. Aku rebutan kabur. Ya itu keren. Itu salah satu scene favoritku juga. Gimana? Sing dari terowongan sing masih ada Muci itu. Ya itu. Oh. Dan ada Muci. Terus Ya ada KB muncul. Ya. Abdullah Jet semua muncul loh. Pokoknya aku yang memenggal Doflamingo. Aku yang akan bunuh Doflamingo, rebutan malah. Ada yang Doflamingo juga ini ngumumin supaya warganya ini galau, jadi tidak memihak ke Riku semua. Dia ngasih hadiah. Oh ya, tangkap. 1 bintang harganya 100 juta. 100 juta. Ya, ada yang bintang 1 itu Rebecca, terus Robin, pokoknya sih nggak terlalu jago bertarung. Sama Violet. Terus, bintang 2 ada Kairos, sing lumayan jago tarung. Bintang 3 yang top-topnya, pemimpinnya Luffy, Lau, siapa lagi ya? Sabo termasuk ya kayaknya. Enggak ya? Pokoknya itulah. Tapi di atas bintang 3 ada lagi bintang 5. Gat Usopp. Frankie juga mungkin masuk bintang 1 ya. Frankie bintang 2 kayaknya. Nah itu kayak seru aja pas itu. Jadi kayak nggak cuman menyerang Raja Doflamingo, rakyat tuh ya juga nyerang bajak laut ini. Nyerang iki kabeh. Biar memporak-porandakan lah. Licik banget. Nah akhirnya semua menuju ke sana. Kita harus berusaha untuk menjatuhkan raja. Dan disitulah mulai aliansi yang berantakan ini. Keren sih aku favoritku ya itu. Banyak loh itu ya. Banyak prajurit itu, ada bajak laut, ada raja, petarung, apa semua ikut. Yang Don Chinjau tuh siapa? Sai ya? Sai, Hajrudin, Orlumbus, Elisabilo, Raja Elisabilo. Oh, sing ini tuh. Ya, tinju. Pemanasan 1 jam. Ya, sing seru itu kan mereka awalnya kayak egois semua. Terus sampai satu titik Dagama kita harus bersatu. Akhirnya semua percaya. Ya, biarkan Luffy melesat ngono pokoknya. Luffy yang melesat, Abdullah and Jet iku. Nebeng sik katun nih. Oh iya. Nah, terus itu muncul kena prank sama si itu. Siapa sih itu?
manusia jaket itu sapa jeneng? Oh iya. Kelly Fang. Kelly Fang. Sekarang sebel ya. Wong iki menjebak. Ini jalan pintas masuk. Anu mang. Ternyata jalan buntu. Kelly Fang. Terus itu ya singkat cerita malah Luffy jauh lebih cepat ya dari jalan itu. Soalnya kan ditembus dari kayak istilahnya kan got itu. Selokan. Nah, selokan terus hancurno atape itu kan malah ya langsung bisa pakai yang keren tangan juga karate. Abdullah sama Jet yang yo dia berhasil mereka iso ngalahno duplikate Doflamingo. Iya, tusuk sekali serang dia. Iya. Nanti Luffy aja kewalahan. Iya. Kan dari belakang. Ya juga sih. Pokoknya masing-masing ini mulai dapat perannya masing-masing. Anak buah Doflamingo si A lawan ini, si B lawan ini lawan ini. Nah, ini mulai muncul siapa-siapanya. Singkat cerita Luffy, Lau sampai di atas dan bersiap-siap mengalahkan Doflamingo dan Treble yang ada di puncak. Dan di situ kita masuk ke flashback. Flashback ceritanya Dovi. Ceritanya ya Dovi Lau dan dulu. Lau. Oh iya. Diceritain selang-seling sih. Kayak iya. Pertama Doflamingo tapi setengah. Terus Lau full. Bergabungan. Iya toh, soalnya kan. Iya. Pas ini udah dewasa, terus ketemu Lau datang toh. Makanya kan itu. Ya. Jadi Doflamingo ternyata adalah keturunan Tenryubito, yaitu naga langit yang sangat dihormati di dunia. Tapi karena ayahnya yang sangat amat rendah hati itu. Rendah hati dan rendah diri. Rendah diri dan rada bodoh juga. Turun dari langit ke tempat manusia biasa. Soalnya ya sebenarnya baik sih maksudnya, cuman ya gimana ya? Iya. Malah dibully dia, disiksa. Ngadi. Sing lucu itu pas masih kecil, kan ayah itu kayak baik ngono tuh, sampai orang lain ampuni kami. Doflamingo meskipun ditangkap deh. Kalian akan kubalas suatu saat nanti. Iya. Sampai akhir aja keluar. Tapi orang pingsan. Ya tapi itu ya rakyatnya ya rodo itu sih sadis banget. Maksudnya kan Tenryubito kan ya bukan dia tok. Kenapa kok dia melakukan hal itu ke keluarganya ini? Kasian juga. Ya agak rumit sih. Iya. Nah ini selalu terjadi di dunia nyata. Penindasan terhadap oknum-oknum sering terjadi. Oke. Ya, itu yang buat siapa? Doflamingo. Dovi itu kayak kejam banget. Dia memang sejarahnya tuh ya gelap gitu. Bahkan dia tuh membunuh ayahnya sendiri, Sinting. Wow. Dia ngamuk gara-gara papai mamai mati, akhirnya dia balas dendam ambil papai Dewi. Kita lanjut ke cerita Lau. Ternyata ketika Lau masih kecil, dia itu di negeri putih yang dimana itu negeri awalnya negeri yang makmur. Karena ada zat apa gitu. Timah putih. Dan itu kayak harta gitu toh. Orang sana jadi kaya. Padahal itu ada efek sampingnya. Bisa membuat penyakit. Dan lambat laun akhirnya negara itu dikucilkan. Dan di bumi hanguskan bahkan. Sisa Lau sendiri. Dan Doflamingo ini sejak-jate DE. Dia itu ya baik juga lah sebenarnya. Nolong itu ya. Nolongi anak-anak yang terbuang. Ya, salah satu Lau itu juga. Meskipun pada akhirnya Lau adalah pas ngobrol-ngobrol sama Baby Five sama itu, dia ngaku kalau nama dia adalah Trafalgar di Waterloo. Terus Corazon dengar. Corazon ini sih saudaranya Doflamingo. Adiknya. Dan ternyata
pada saat D kecil, Tenryubito itu selalu diceritai kalau D adalah musuh alaminya mereka. Nah itu. Nah karena itu D takut si Lau ini deket-deket sama Doflamingo. Soalnya Nek tahu iso dibunuh kok Lau itu. Oh gitu. Tapi kan ada orang D. Pada saat sudah dewasa tuh Dovi ini enggak percaya gitu loh. Pas di pulau apa? Swallow apa? Ya itu D itu bisa menjatuhkan Tenryubito. Swallow itu yang mana? Kan singkat cerita pokok Corazon kan ngajak Lau keluar. Ya dibawa kabur mau dibawa kabur. Nah. Terus kan akhirnya ketahuan toh. Ketahuan sama? Ya sama Dovi toh. Ya. Nah iya, terus kan Corazon ngomong suatu saat kamu akan dikalahkan oleh D seperti yang dijelaskan. Apa kamu masih percaya hal itu? Ngono kok. Siapa sih ngomong, siapa masih percaya itu? Yang ngomong itu siapa? Dovi itu enggak percaya kalau D itu bisa ngalah ke dia. Yang mempercayai itu ya Lau itu. Lau masih mempercayai sampai karena Doflamingo dia percaya lah dia lebih kuat dari siapapun dan tidak terkalahkan meskipun oleh D. Jadi pas masa kecil itu akhirnya Corazon sing nolong Lau untuk nyembuhno penyakitnya. Tapi itu juga jadi satu pertanyaan, kenapa kok dia segitu baiknya sama Lau? Padahal ya bukan siapa-siapanya Corazon itu. Kalau asumsiku, dia melihat si Corazon tuh melihat Lau seperti Doflamingo kecil. Harus dipelihara yang baik supaya tidak jadi Lau. Kalau dia dibenci sama orang-orang, dia akan jadi Doflamingo berikutnya. Kedua. Dia mikir ini harus dibaiki arek iki apa? Gitu. Lek dia dibaiki dia nggak akan jadi kayak Doflamingo. Iya, paham. Aku pemahamanku sih gitu ya. Nek menurut netizen yang nanti mendengarkan bisa kasih komen ya. Oke, tulis di kolom komentar ya guys. Menurutmu aneh kan? Kayak karena sebelumnya juga dia tuh ditusuk loh Corazon tuh. Ya. Tapi kita ide itu biasa ditusuk, biasa kena bakar, biasa kayak ceroboh. Tapi keren sih pas adegan momen-momen terakhir itu yang. Ya itu aku ya nangis. Kenapa aku yang pas episode sebelumnya kan ngomong, aku merasa pas baca komik itu kayak Dressrosa setelah New World itu ya kayak oke aja. Tapi pas aku nonton itu crossover. Iya. Soalnya mungkin ini salah satu efek dari buah setane Corazon. Buah setane Corazon itu kan iso mengheningkan cipta. Di komik kan kita baca ya biasa ya. Pas kita nonton itu kayak kerasa. Iya, ada emosi. Ada emosi sampai benar-benar hening gitu loh. Itu mungkin pengaruh ya. Iya. Jadi pas nontonnya aku berasa feel-nya. Sedih juga kayak. Ya. Gitu ya. Ternyata ceritanya sekeren ini ya. Aku mikir gitu sih. Pas baca kok kayak biasa aja. Ya itu. Sing greget maneh sing kan Corazon nyimpen itu yang surat untuk angkatan laut. Ya. Ternyata Virgo itu. Aduh. Dari semua angkatan laut kenapa Virgo yang dia kasih? Sing ketemu. Jadi gue sakno sih. Akhirnya dia harus tewas. Keren gak Corazon? Keren. Ya. Kasihan mati. Nanti kita ini ya kasih karakter-karakter yang favorit, tapi yang khusus di Dressrosa nanti. Kira-kira siapa? Luffy. Maksudnya Lau. Oke, next. Ya, oke, next. Kita lanjut. Jadi itu masa lalunya Lau. Jadi intinya DE kayak berutang budi sama Corazon. Yang Corazon itu ya dibunuh sama Dovi. Karena dia tuh kayak emosi banget pengen bunuh Dovi. Ya, tapi nggak barbar kayak Luffy deh, kayak mikir, dia ngadu dengan strategi. Kaido.
Terus lanjut setelah itu masa lalunya Dovi yang kita lanjutin tadi yang kenapa kok Dovi kan bocah biasa, ternyata DE diajak sama Treble Diamante membentuk keluarga Don Quixote family. Soalnya si Treble dan kawan-kawan ini melihat bocah ini punya bakat gitu loh. Punya haki raja. Dan ternyata benar, mereka membimbing Doflamingo menjadi seorang raja sampai jadi raja Dressrosa. Kita ke pertarungan ini yang seru nih. Yang pertama siapa ya? Pertarungan pertama itu Hajrudin lawan Majvisi. Kayak kisah yang paling membosankan sih. Iya. Soalnya kayak Hajrudin ini apa? Gede tapi rak kuat, benci. Diserangnya yo ditiban-tiban itu, kang hindar nggak apa. Kayak ulang-ulang kurang nendang. Tapi akhirnya Hajrudin menang dengan mengorbankan tangannya sampai retak. Ninjubrak retak. Terus habis itu Usop lawan Sugar. Part 2. Itu keren juga yang soalnya itu momen di mana Hakini Usop keluar. Nah, bisa melihat dari jauh kiri. Bukan Frankie dulu ya. Usop dulu. Frankie agak belakang. Oke. Pertama Usop, terus prajurit yang lain. Ada Sai. Ini lucu juga. Jadi malah pertama Don Chinjau lawan Lauge. Terus si Sai lawan Baby Five. Tapi Baby Five karena baperan akhirnya dia malah jatuh cinta sama Sai. Nah terus si Don Chinjau kalah ya lawan Lauge kayak. Pokoknya akhirnya Lauge sing ngalahno Sai. Terus berkat ngalahno itu, terus si Chinjau, Sai kamu bisa meneruskan ini dengan kakinya, si Chinjau kan dengan kepalanya, Sai dengan kakinya. Terus habis itu Dellinger lawan Hakuba. Itu agak penting sih. Oh sebelum itu Hakuba lawan Ideo. Tapi Ideo kayak jadi ini aja, jadi tumbal. Kalah nutok. Itu kayak nunjukno kekuatannya Dellinger. Terus Dellinger podo gano apa-apa ya ambek Hakuba. Mek stilut wis mari. Ini kurang greget. Terus Barto lawan Gladius. Itu lumayan seru juga. Soalnya ada konflik sama Hakubae dulu. Iya. Itu perjalanan Rebecca. Aku ingetnya Rebecca, Robin sama Barto itu ini naik kumbang-kumbangnya kurcaci. Iya. Mereka mau naik ke atas level mana? Iya mau itu. Ke tempatnya itu Luffy. Ya. Nah itu posisinya waktu Luffy, Lau sama siapa Dovi itu wis sangkarnya sudah aktif belum? Kapan itu sangkarnya aktif? Oh iya itu wis diaktif toh. Pada saat Dovi itu sudah mulai diserang ini toh, tak apa itu toh? Yang diserang di sini ini itu loh. Pakai listriknya Law. Iya, pas pertarungan itu kayaknya mereka mulai ditarik. Tapi pas pertama kali muncul Lo Sangkar itu ya pas ngasih pengumuman tangkap orang-orang ini loh. Ada bintang 1, bintang 2 itu mereka terjebak di dalam situ ya. Sangkar situ ya. Terus tadi sampai pertarungan siapa terakhir? Barto lawan Gladius. Udah. Di tempat lain Zoro lawan Pika. Menurutku Zoro lan Pika ini sodok makso sih. Suan. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kesuene apa? Biasanya kan Zoro selalu lawan sing pedang. Ya Pika pedang cuman pedangnya nggak menonjol, lebih menonjol kayak ukurannya. Ini kayak menunjukkan Zoro bisa membelah gunung ngono lah. Kurang lebih ya nunjukno itu.
Di tempat lain juga ada perang Sabo. Oh iya, Sabo lawan siapa? Fujitora. Fujitora di sini kayak gak jelas. Gak jelas deh, aku mau nolong warga mau ngalahno Doflamingo mau apa? Oh sebelum itu tuh Dovi juga menyatakan kekuatan juga pakai benangnya. Jadi rakyat. Oh iya. Rakyat malah saling bunuh itu loh. Ya bikin keributan juga. Terus akhirnya Fujitora nyuruh ya sing ndak terpengaruh sama benang ini tolong selamatkan rakyat kayak ngono to. Ya. Terus pertarungan. Terus si Sabo kan mau nolong Luffy dicegah mbak Fujitora itu, makanya terus perang. Tapi terus akhirnya dia sadar sendiri. Iya, gak jelas Fujitora. Gak jelas. Terus Kairos lawan Diamante. Diamante, ya itulah. Itu ya lumayan keren juga. Apa soalnya? Ya, soalnya satu kayak kaki satu dan seorang gladiator biasa. Diamante ini pemakan buah iblis. Sing iso nggerakno tanah sampai gelombang ngono. Itu lumayan dengan keren. bantuan Robin juga. Robin yang bagian nyelamatin Rebecca. Rebecca agak beban sih. Terus Senorping lawan Frankie. Best fight menurutku Frankie lawan Senorping. Aku cuma tes kelakian, kekuatan sebagai Podo-podo gentleman. Ya itu yang kemarin kita bahas Frankie nyium iku. Penjaga pabrik iku lah. Iya. Terus sampai Frankie ngomong apa? Masa kamu dicium tak udah Leleh. Iya kayak kebawa perasaan. Kita ini laki-laki. Masa gitu orang. Sangat manly sekali. Penggemar Senorping sampai Frankie Senorping. Dan ini juga salah satu cerita sing cukup viral ya. Senorping. Tidak disangka-sangka. Ngapain Oda bikin karakter bentuk yang ini? Ternyata ada cerita di balik itu. Dan di akhirnya pun akhir pertarungan Frankie sempat ngomong. Kenapa? Nanti kalau kita bertemu lagi ceritakan tentang cewek itu. Wah, keren. Emang nanti ketemu lagi? Sampai sekarang belum ada ya? Sekarang sih belum. Tapi kayak karakter kru Doflamingo yang paling gena si Senorping. Ya paling apa? Paling keren. Baby Five loh. Baby jatuh Five lebih cinta dan lucu. Akhirnya dia terselamatkan dari Tapi Baby Five desainnya keren juga sih. Apa kayak keren gitu. Itu nih buah iblis sih sangar ya. Wes, kabeh pertarungan wes nih kayak. Sing bikin seru juga itu soalnya formulanya dibedakan. Kayak biasanya kan nanti tiap masing-masing kru Luffy dapat lawan siapa. Nah ini karena krunya ndak semua, sebagian dibuat ini petarung-petarung Dressrosa ini. Yang dimana di akhir akan make sense. Kenapa mereka jadi petarungnya? Petarung itu. Iya, jadi itu ceritanya mereka kenapa kok mendukung Luffy ya karena Usopp itu adalah bagian dari krunya Luffy. Dia berhutang budi. Ya rada juga, maksudnya berhutang budi ini tuh sampai segitu nih ngono. Gara-gara Usopp sudah menyelamatkan dari boneka jadi kembali manusia, terus kayak ayo kita dukung Luffy sampai hidup mati buat Luffy ngono loh. Tak lucu sih. Oke. Terus akhirnya di sebelum perang terakhir ya, masih ada satu cecunguk yang mengganggu Bellamy. Bellamy yo. Bonekanya. Berarti ini semua petarung selesai, tinggal terakhir ya final ya. Menurutku Bellamy ku idenya untuk memunculkan kembali itu bagus ya. Apa? Soalnya dia itu kayak dulu kan sangat nyebelin gitu loh. Tapi nangkene dia sodok mendingan. At least dia itu bantu Luffy opong ngono loh. Tapi sampai terakhir dia itu ya mek beban tok. Cuma menambah fans Luffy, ketambahan fans 1 aja.
Coba misalnya misal saat terakhir bantu anu Dofla apa ngono, itu lebih keren sih. Iya. Cuman ya emang mungkin disiapkan untuk hal lain ya. Terus lanjut, nah ini pertarungan Lau yang tangannya sampai putus. Itu yang kondem nih, itu tenanan tangan putus beneran. Ya benar-benar sampai titik darah penghabisan. Sing keren dia nuker itu loh. Kan dipikir isi tembak, ternyata dia nuker badane sama badane kroconya Doflamingo. Tufi aja biar nggak kepanjangan. Tufi ya. Minggu kalau jadi Minggu. Yes, kayak itu. Akhirnya yang ngalakno bagian treble si Lau. Nah, benono jatai. Dan aku baru tahu ternyata itu manusia kurus yang dilapisi sama iler gitu doang. Tak kira buah iblisnya tuh tak kira umbel itu, ternyata bukan. Buah iblisnya umbel. Itu buah iblis ya? Ya. Ya tapi karena buah iblisnya saking wis melekat jadi satu ambil tubuhnya. Oh ya, sebelum momen Luffy lawan Luffy lawan Luffy. Ini ada momen yang aku cukup juga ya. Ceritane Kairos. Nah, Kairos kita skip sih tadi. Itu juga keren. Apa kayak sakno ngono lho. Dia sampai mau melindungi istri ambil anaknya tapi gak iso. Sampai dia ngajari anaknya, ayo kamu harus bisa bertarung. Supaya apa? Kalau nggak ada aku kamu tetap bisa bertahan. Gitu. Dia sampai megang tangannya, tapi tangannya tidak bisa merasakan kehangatan. Karena boneka mainan. Terus kamu tadi mau cerita apa? Yang menyentuh juga itu. Yang sangkar burungnya kan mulai tertutup. Terus orang-orang tuh kabur ke tengah semua tuh. Sono nenek-nenek jatuh. Sampai cucu nenek tinggal orang-orang. Terus ada yang di rumah sakit. Terus Raja Rikune ngasih semangat. Iya. Jangan mati, kita masih punya harapan gitu. Nenek langsung wow. Itu lucu. Kayak apa? Momen mek rakyat biasa sederhana tapi cukup mengena. Lumayan tergugah. Akhirnya mereka menaruh harapan terakhir pada Luffy. Dan jangan lupa, kamu jangan melupakan Guts. Guts apa? Oh iya. Pembawa berita, pembawa ini acara, MC. Tapi itu sebelum itu muncul dulu Gear 4. Oh iya. Jadi Luffy Gear 4, jurus oh iya deng. Kita ini kayak sudah berapa arc coba? Terakhir itu kan Gear 3 pas di Water 7. Mari gitu orang-orang tuh menunggu apakah ada Gear 4 dan seterusnya. Nah, akhirnya di sini baru dikeluarkan. Soalnya musuh sebelum Doflamingo ini ya kayaknya nggak terlalu kuat. Sampai di sini akhirnya Luffy flashback latihan sama Rayleigh. Ini dia kekuatan Gear 4. Mengombinasikan haki, karet dan lain-lain. Jadi Bondsman. Tapi meskipun udah dengan menjadi Bondsman, Doflamingo masih belum kalah. Malah Luffy sih kehabisan tenaga. Nah, pada saat Luffy pingsan itu ya. Teler. Ketemu Guts itu. Dan ini sekali lagi kayak tidak ada karakter yang disia-siakan. Dipakai mana? Guns atau Guts? Guts. Kamu sampai GATZ. Iya, dia sing nganu Luffy. Terus sama beberapa kroco-kroco Colosseum juga bantuin Luffy gitu. Iya, kroco-kroco Colosseum sih. Itu ya moro-moro kayak berkekuatan tinggi ngono. Beberapa kali loh tuh serang mbek Dovi kok mati-mati. Iya, iku karakter-karakter sing aku gak inget nama. Sing lainnya aku inget soalnya kan di ending anu. Iya. Ini meskipun mereka gak anu tapi tetap kayak berusaha anu. Berperan untuk Luffy. Mantap. Oh ya, ini bahas juga plot hole. Apa itu? Plot hole itu kayak
lubang plot kayak harusnya bisa gini loh. Apa itu? Kenapa Zoro bisa membelah besi tapi Daza membeli benang? Membelah benang. Oh. Ya itu. Bisa nahan gitu loh. Ya, nah harusnya kan dia bisa memotong benang. Padahal sama-sama pakai haki juga. Oh iya. Iya. Ya, biar dibuat dramatis. Iya, apa kayak diingat-ingat hampir setiap arc pasti endingnya dikasih kayak gitu ya. Di Dressrosa dikasih sangkar burung nutup tuh, lama-lama nanti waktu habis. Di Alabasta ada bom. Mereka harus nyari bom itu untuk menghentikan bomnya. Di Penghazard itu toh mau diledak kita harus lari cepat-cepat. Ya? Di Skypiea mau diledakin sama Enel ininya. Mesti hampir semua emang plotnya mirip-mirip. Tapi yang Doflamingo aku merasa kayak terlalu overpower gitu loh deh. Sampai ngendalin satu pulau sendirian sambil tetap tarung sama Luffy. Mungkin kalau aku boleh usul, sebelum membuat sangkar burung, dia itu nyiapno kayak apa di seluruh pulau, jadi kayak mengaktifkan gitu loh dengan kekuatan benangnya. Mungkin sedikit lebih make sense. Sedikit ini. Kayak habis di akhir ditinju Luffy ya, terus dia kayak sadar ya cepet, nggak sampai ya. Kayak kekuatan ya, karena dia turunan Tenryubito. Tapi Tenryubito yang lain kayak sekali tonjok. Bisa nih. Tapi Doflamingo termasuk si Chibukai yang salah satu yang paling kuat. Makanya levelnya dibanding Crocodile, dibanding Moria kan, iki kayak padahal Luffy latihan 2 tahun tapi masih tinggi levelnya. Oke, akhirnya dengan berkat pertolongan Guts dan Lau juga, dia kan mindah itu toh. Sempat Violet sama Rebecca. Ya, nggak terlalu penting ini. Iya. Dan akhirnya Luffy berhasil menggunakan jurus terakhirnya dengan Gear 4 sekali lagi. Apa ya? Elepon Konggun. Pokoknya pukulan pamungkas. Dan akhirnya kacamata Dofla yang nggak pernah lepas akhirnya pecah. Tapi nggak dilihat mematai. Sipit paling. Ojo kayak iku. Pekoms titik. Iya, Pekoms apa tuh? Nanti di show. The next episode guys, nantikan show. Terus, dan itu adalah kekalahan dari Dovi akhirnya. Dressrosa merayakan kemenangannya. Pesta lagi. Pesta. Konklusi. Ini. Ada ini lagi tuh. Drama. Antara Rebecca sama Kairos. Kan ayahnya itu backgroundnya memang dulu kayak pernah pembunuh gitu toh. Pembunuh, berandal. Terus dia merasa nggak layak untuk jadi ayah di kerjaan. Di raja ya, aku jadi ini aja, loner, menyendiri. Dia nulis surat opo ngono ke Rebecca. Dia bukan papai. Iya, menceritakan. Tapi Luffy ini dengan seperti biasa dia langsung jemput Rebecca. Aku lupa pokoknya dia kayak. Tapi sebelum itu, pada saat Luffy kelelahan dan pingsan, dia didatangi oleh Sabo. Ya. Dia didatangi oleh Sabo di rumahnya Kairos cerita masa lalu. Kenapa Sabo tidak ada pada saat perang Marineford? Ya, dia cerita karena dia lupa ingatan. Itu ya sedih banget sih. Ini LZY nih. Adegan yang di LZY. Ceritanya yang Great Terminal itu akhirnya ditolong sama Dragon. Terus setelah dilatih itu masih belum inget, tapi dia tuh sempat satu momen dia
orang kan ngomong toh, temennya atau siapa ngomong Ace, Fire Fish Ace itu. Saya sempat ngomong Ace gitu loh. Iya, tapi kayak pernah tahu kayak deh. Kayak pernah dengar, tapi dia masih belum ingat. Dan satu ketika dia membaca berita surat kabar bahwa Fire Fish Ace meninggal, sepenuhnya ingat, terus langsung nangis sampai pingsan, terus baru ingat. Kenapa cewek-cewek banyak yang fans sama ini ya? Apa? Trio ini masa lalu Sabo itu loh. Ya. Aku sih kayak enggak terlalu andul ya aku ya. Itu kok mengharukan kok kamu tuh. Kayak LZY juga. Itu guys, kasihan. Oke. Terus akhirnya Rebecca akhirnya dipertemukan sama ayahnya Kairos. Terus kamu bohong kan kalau kamu bukan ayah itu ternyata. Nah terus di kondisi itu Luffy juga dianggap sebagai penculik. Iya. Tapi penculik ya dalam arti kayak ya rakyat ini sudah sadar bahwa Luffy itu yang nolongin gitu loh. Dan seperti biasa di akhir arc mereka akan dikejar oleh marinir. Iya, terus marinir. Mereka mesti kabur secepatnya. Iya, selalu ada gitu. Lah Fujitora masih di situ dan dia menjalankan tugasnya. Tapi karena Luffy dibantu ambil rakyat. Prajurit, ambil rakyat juga. Ya itu keren juga sih. Pasti kamu mikir lah apa sih ngomong iki? Kok ikut lari ke itu dermaga semua. Tujuannya ternyata itu angkatan laut yang nggak bisa supaya itu Fujitora nggak bisa jatuh itu soalnya rakyat. Terus ada kata-katanya Fujitora juga. Wah suatu saat aku pengen melihat yang namanya Luffy gitu. Pasti wajahnya baik gitu deh. Kayak tersentuh dasar kakek tua. Kayak keren juga itu. Itu kayak banyak orang yang menjadikan itu salah satu quotes favorit. Seperti apa matamu? Seperti apa wajahmu? Tuh. Iya. Terus dia ngomong pasti wajahnya baik gitu. Luffy, Mugiwara no Luffy. Tapi tidak berakhir di situ. Sampai di kapal, mereka kan nggak ada kapal, nggak ada Sunny. Mereka numpang di kapal-kapal mereka yang lain ini. Kapal-kapal Orlumbus paling banyak. Yonta Maria, kapal Yonta Maria. Itu kapal Orlumbus. Oh iya. Yonta Maria itu kayak apa? Apa istilahnya? Armada besar. Banyak iya, ratusan nih gitu. Itu kapal sing paling besar tuh, mangkai iso muat kabeh. Dan di situ mereka ternyata sudah diskusi dan mengambil undian. Siapa yang jadi nomor 1, nomor 2 sampai nomor 7. Nomor 1 ada Cavendish. Nomor 2 Bartolomeo. Nomor 3 Sai. Nomor 4 kalau enggak salah Ideo. Nomor 5 Leo. Oh iya, Leo juga ikut. Nomor 6 Hajrudin. Nomor 7 Orlumbus. Dan mereka ini langsung mau bertukar cawan sama Luffy. Ya, bertukar untuk menjadikan mereka sebagai anak buah Luffy. Oh, anak buah ya mana? Bukan aliansi lagi, anak buah. Iya, anak buah. Dan ini cukup mind blowing sih. Soalnya setiap arc kan orang-orang selalu debat. Siapa nih yang jadi kru? Apakah Rebecca? Oh, Violet. Bellamy. Tapi kali ini mereka nggak cuma satu orang. Banyak. Berapa ribu toh? Sampai puluh ribu. Berapa ribu orang sih jadi kru masuk Luffy. Itu benar-benar mencengangkan juga. Tapi Luffy dengan kepolosannya menolak. Saya tidak mau jadi orang penting. Terus saya cuma mau jadi raja bajak laut. Iya, terus akhirnya ya udah walaupun kamu tidak mau, tapi kita menganggap kita juga berhak untuk semau kita. Iya. Kirim minum cawan. Akhirnya mereka semua jadi kru Luffy. Kru Luffy secara tidak. Tapi emang dipikir-pikir mungkin iki Oda itu mikir juga loh. Kan Luffy kalau mau jadi raja bajak laut paling nggak harus sekelas Yonko. Sekelas Yonko pun mesti punya armada yang besar. Nah itu di siapno di sini. Nah.
Mantap. Tapi memang Luffy itu buat aku ya bingung kenapa bajak laut. Luffy kenapa tuh bajak laut? Padahal bajak laut tuh kan kesannya tuh jahat, tapi dia tuh di setiap aknya tuh selalu membantu orang gitu loh. Itu yang sebenarnya Luffy tuh bukan mau membantu orang ya. Tapi dia itu nggak peduli sama apa yang terjadi di tempat ini, apa yang terjadi sama kerajaannya. Dia itu cuma mau nolong temen nih. Dia itu cuma mau nolong Rebecca ya sebenarnya itu. Makanya pas Luffy pas mulai perang toh, kan Luffy mau ngalahno Doflamingo. Si Lau ngomong, kita nggak perlu ngalahin Doflamingo, kita cuma perlu ngancurin pabrik. Doflamingo akan tarung sama Kaido sendiri. Tapi Luffy kan tetap bersikeras. Ini kayak temennya DE. Menendang bokong Luffy. Iya. Oh. Ya. Nek yang di mana misalnya? Panghasar. Dia ketangkep, dia ditangkep di keranjang itu juga. Keranjang kuning. TikTok kan. Agak lupa ya. Terus. Mungkin next time. Panghasar. Ya, mungkin next time kita bahas Panghasar ya. Kalau habis rewatch atau apa. Oke. So kita lanjut ke ini. Karakter favorit. Yang dari Dressrosa. Tetap Luffy sama Lau. Sabu. Tambahan Sabu. Ya Sabu lah boleh lah. Nah aku keren soalnya Sabu, nggak ngerti kayak dia kok hebat mentok kekuatannya. Tapi menurut tuh aneh nggak sih kalau Sabu di awal nggak ada, tapi di pas Ace mati itu baru ada flashback Sabu. Menurutmu aneh nggak? Enggak. Biasa aja ya. Enggak. Iya. Lupa ingatan. Nah, soalnya sebagian penonton atau penikmat One Piece merasakan kayak Sabu itu masuk di tengah-tengah kok dipaksa ngono loh. Kan dari awal gak ada, cuman Luffy Ace. Tengah-tengah cerita flashback ternyata ada Sabu. Ya mungkin dia Oda rencananya tuh Ace tidak mati tapi dibuat mati. Ya ono mengganti. Ada anak sing komen juga Sabu lupa ingatan. Gue kayak Oda ini pasti mikir gimana caranya nggak jadi plot hole. Sabu dibuat lupa ingatan. Nyiprat kabeh. Sorry. Oke, so untuk akhir kita akan ini ya seperti biasa best moment. Aku dulu guys, karena aku udah ada. Best momentku adalah ketika di akhir 7 perwakilan ini menyatakan diri sebagai bagian dari kru topi jerami. Itu kayak soalnya pas aku baca komik kan aku seperti yang tadi tak bilang kayak merasa oke aja. Tapi pas akhirnya pas armada besar aku kayak wow ini yang kita nantikan. Kalau aku itu. Aku ya best momennya ya Dovi akhirnya kalah. Akhirnya kalah ditinju ya walaupun cuma tinju 1 kali tok gitu. Terus pertemuan Sabu sama Luffy. Oke. Itu kalau aku. Oke deh. Sama Vegetora yang mungkin dia tuh kayak orang tua kayak kakek gitu ya. Jadi kayak agak kolot ngono. Iya. Ya maksudnya dia itu ngerti hal-hal sing ini tuh semestinya tidak bener kayak gitu loh, kayak hati nuraninya itu ya kayak orang tua gitu loh. Kayak Kizaru tuh kan masih kayak bapak-bapak istilah belum kakek gitu loh, kakek gitu. Itu Vegetora tuh ya kemunculannya kayak terus ada kemunculan itu loh. Sengoku. Oh ya Sengoku sempat ngobrol sama Lau. Bahas soal Corazon toh. Soalnya Corazon kan dulu anak buah Sengoku juga. Kalau menurutmu yang best fight apa ya? Pertarungan yang paling bagus. Best fight. Kalau aku kayaknya tadi sudah ngomong juga. Frankie Sanoroi. Kamu paling ya Luffy lawan Dovi. Nah itu. Atau Luffy
lawan Dovi treble. Iya. Itu lebih keren sih menurutku emang. Dibanding yang Luffy lawan Dovi soalnya karek adu ikut tok. Enggak ono strategi nih. Kayak lau sing pas lau itu kayak seru taktiknya ini. Ya boleh. Oke. Sekarang terakhir skor 1 sampai 10 saya kasih 9. Oke. Bagus. Soalnya kayak ini tuh ndak ada bosennya sih aku. Cuma mungkin awal-awal sing jelas ono peri usolen itu lumayan panjang, tak skip. Tapi tuh deh itu kayak dari awal ikan wis penasaran nih apa Dressrosa. Penasarannya naik terus. Starlongnya naik terus. Terus turun bentar wis perang deh Colosseum, perang naik maneh gitu. Kayak selalu ada momen-momen sing di naik terus. Oleh aku pas komik dulu 7,5. Setelah nonton anime lagi 8,5 lah. Oh iya 8,5. Kamu lebih suka Alabasta daripada ini? Iya. Kok bisa sih? Menurutku Alabasta itu kayak klasik tapi podo kayak semua itu tersusun rapi gitu loh. Panjang. Kelemahan nih menurutku kalau Dressrosa itu dibanding Alabasta. Dressrosa itu terlalu complicated. Soalnya ono iki, ono iku. Lah aku lebih suka yang simple, tidak terlalu complicated. Justru itu karena aku nonton ulang ternyata oke juga, tapi belum bisa mengalahkan favoritku. Nanti mungkin kalau ada rewatch lagi kita nanti review lagi. Kan nggak ada Frankie di situ. Ya enggak apa-apa tuh. Ada Sabu. Ya enggak apa-apa tuh kan bukan favoritku Sabu. Favoritmu siapa tadi? Kak. Kamu belum ngomong favoritmu. Oh yang di sini. Kat Usopp. Tapi bukan karakter asli Dressrosa. Kairos sama Senor Pink. Kairos menurutku that's the real man, the real gladiator. Kayak greget ngono, wong greget. Sampai motong kaki Oh iya, tadi nggak ada lo, kamu nggak jelasin lo. Iya, ya udah tau lah ya. Lewat guys. Saking gregetnya sampai motong kaki de meskipun tubuhnya de tetap nemeni anake terus respect. Bahkan di saat terakhir pun de kan ndak mau mengotori anake aku sendiri. Alah tapi itu terlalu lebay. Bahaya. Penting. Nah, abis istriku ya paling DE sing jadi raja. Iya, padahal rakyat lo paling yang dukung DE terlalu apa ya? Minder. Iya, minder kelam sama masa lalu nih ngono. Sing DE nangis tuh ya ono momen DE nangis. Yang pas kapan? Ya pas itu, pas jadi mainan. Akhirnya enggak. Pas akhirnya Luffy mengalahkan, kan kabeh podo nangis. Dia kan prajurit sampai di balik tembok ngono kayak nangis seneng ngono. Terlalu gengsi tinggi. Sing sakno maneh pas jadi mainan dia mau nangis tapi ndak bisa. Oh iya. Cuma Scarlett tadi ndak mau mention sama sekali nama istri nih, nama ibunya Rebecca. Kosmetik toh? Scarlett. Apa? Skincare. Oke guys, itu untuk Dressrosa. Oke, bentar. Apa itu lagi ya? Waktu kamu keluar One Piece pertama sampai Dressrosa tuh berapa tahun? 20 mungkin ada ya. Oh iya? Sekarang kan 25, 26 kali sekarang. Oh iya. Tahun ini 26. Panjang banget 20 tahun. Mosok berarti dari Dressrosa ke sekarang nih 5 tahun. Iya. Dressrosa itu sampai sebelum Wano, Dressrosa itu paling panjang. Makanya kayak si bos figur, dia kan katanya stop di Dressrosa. Aku mikirnya kayak panjang banget nih kita nonton. Tapi ternyata enggak sepanjang itu, bisa dinikmati. Iya. Terus nih next juga sudah separuh jalan gitu. Next show kita akan lihat. Cukup mencengangkan sejauh ini ya.
So ya banyak tokoh baru lagi. Dan kalau gitu kalian bisa support, follow, like, komen di Instagram kayak komen di YouTube, apapun itulah yang bisa kalian lakukan guys. Supaya kita, podcast ini hidup lagi. Supaya kita menjadi semangat lagi. Karena kita kayak terlalu effort untuk kita harus rutin tiap arc. Nah, semoga kita bisa enjoy the ride and let's go to the next episode to the zone Nisa. You know. Oke. Sampai ketemu di Dedean Podcast berikutnya. Bye-bye. Dadah.